Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Quran adalah kitab suci yang jarang tidak terdapat keraguan sedikitpun, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak Timur dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah dan hormati, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya di malam hari yang sangat mulia ini, di tempat dan bulan yang sangat mulia pula, selepas kita mendirikan sholat isya dan sholat sunat tarawih atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk mengikuti acara peringatan Nuzulul Quran 1440 Hijriah tingkat Kabupaten Lombok Timur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada acara kita malam ini, mari kita buka acara ini bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ustaz Haji Awaludin, pernah meraih juara 2 MTQ Internasional tahun 2016 di Kuala Lumpur. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hari ini kita bersama sambutan Bupati Lombok yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Warsi MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramun Rahmatullah, para asyafis, rekan-rekan dari OPD, baik dari staf ahli, asisten, kemudian beberapa rekan kepala dinas. Yang kami hormati segenap tokoh agama atau masyarakat, wabil khusus pengurus masjid yang kami hormati dan banggakan, seluruh Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang tentunya kami hormati dan cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita dapat melaksanakan acara peringatan Nuzul Quran di Masjid Agung ini. Selawat dan salam kita berikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, anak dan semua umat beliau. Mudah-mudahan kita semua yang di tempat ini telah di yang lahir diberikan selamatnya, amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bila kita berbicara tentang nuzul Quran, maka tentu kita berharap tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar memperingati, tetapi yang sesungguhnya adalah bagaimana Al-Quran ini kita baca, kemudian kita amalkan, karena di dalamnya adalah petunjuk. Di dalamnya adalah petunjuk. Petunjuk mana yang hak, mana yang batil. Petunjuk atas segala penjelasan-penjelasan yang cukup nyata dari sisi kehidupan kita. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian yang hormati para jamaah, harapan kami nanti adalah bagaimana pelaksanaan daripada Nuzul Quran ini yang tentunya dilaksanakan di semua masjid di Lombok Timur ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf pada jiran kami di sini. Sebenarnya di sini tidak boleh saya tinggal. Saya harus jumatan di sini, saya harus sholat di sini, saya harus tarawih di sini, tetapi badan saya ini adalah milik masyarakat Lombok. Sehingga jadwal-jadwal yang sudah disusun kadang-kadang main tabrak, kadang-kadang main tabrak. Kita sudah ada jadwal untuk safari. Ya, anggap saja kita hadir setelah sholat maghrib, datang bersama-sama sholat isya dan tarawih, baru kita nuzul. Namun sebelumnya itu sudah ada undangan dari jam 4 sampai dengan berbuka puasa,
di tempat lain. Dan ini membutuhkan tentunya waktu yang cukup untuk kita menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti halnya tadi. Jadi tadi sebelum kami berangkat ke Toraja, sudah kami pesan ke ajudan, ingatkan bahwa kita harus tarawih di Masjid Agung karena di sana nanti acara kita. Tetapi mengejar waktu dari Toraja tidak bisa, sebab ditahan sana sini kita di sini. Dari jam 4 kami sudah tiba, kemudian harus membagi beras, harus membagi uang, dan itu bukan uangnya APBD, bukan uangnya pemerintah. Itu adalah uang yang dimiliki oleh salah seorang pengusaha. Jadi dia hanya memanggil kita untuk membagi. Ya prinsipnya senang saja saya. Senang kita bagi orang-orang miskin, ya. Senang kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Lebih-lebih itu bukan uangnya APBD, jadi uang mereka sendiri. Nah itulah yang saya kumpulkan kemarin, yang namanya tim pansel. Jadi sekarang orang boleh duduk menjadi pimpinan di Basnas itu harus diseleksi, harus dipansel. Nah kemudian hasil pansel ini sudah kita lihat. Dulu 5 tahun yang lalu, dulu 10 tahun yang lalu, ada pansel, ada itu, ada ini. Tetapi yang kita lihat apa? Tidak pernah yang namanya ada pertumbuhan yang cukup berarti terhadap Basnas kita. Kalau tidak ada ASN, kalau tidak ada pegawai negeri, tidak akan pernah jalan Basnas. Sehingga pada saat kami sebelum dilantik, itu pernah diadakan pansel, mengadakan tim pansel, kemudian memilih orang-orang jadi pimpinan di sini. Saya langsung bilang, oh silakan Anda pansel dan tentukan siapa jadi pimpinan di sini. Tapi ketika besok setelah saya dilantik, saya akan berikan Basda Lombok Timur, saya kembalikan. Basnas berdiri sendiri, Basda berdiri sendiri. Tidak berani mereka pansel. Kenapa mereka tidak berani pansel? Karena mereka tetap berharap bahwa uang yang akan kelola di Basnas ini adalah uang dari pegawai negeri, bukan uang dari orang-orang kaya yang ada di Lombok Timur. Nah sehingga kami sampaikan kepada tim pansel kemarin, tim pansel, kalau buat pertanyaan, tanya mereka apa yang Anda harus lakukan ketika Anda dipilih menjadi pimpinan di Basnas itu, kemudian cara Anda untuk bagaimana mengumpulkan zakat yang banyak dari orang-orang kaya yang di Lombok Timur ini. Bapak bantu saya berhitung sekarang. Kalau ada orang kaya punya uang 100 miliar, berapa zakatnya kalau sudah setengah persen? 250 juta. Saya pikir banyak orang punya 100 miliar, banyak orang punya 50 miliar, banyak orang punya 10 miliar. Tapi kenapa mereka tidak pernah titip di Basnas ini? Terbesit dalam hati mereka, dalam pikiran mereka bahwa jangan-jangan. Pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau, nanti semua pimpinan yang akan dipilih menjadi pimpinan Basnas, mereka harus mampu mengumpulkan di semua kecamatan orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Kemudian menghimbau mereka untuk membawa zakatnya, untuk membawa infak sedekahnya ke Basnas. Misalnya Pak Ahmad, dia menyerahkan uangnya 100 juta ke Basnas untuk nantinya dikumpulkan dulu di situ. Kemudian Pak Ahmad, begitu dia mau membagi zakatnya kepada masyarakat, tinggal dia catat saja masyarakat yang mana di situ.
Bisa diambil lagi di prestasi, tidak usah khawatir, nggak akan habis lagi. Ini pola yang akan kita gunakan ke depan. Ini pola yang akan kita gunakan ke depan. Sehingga semua apa yang harus kita bunyikan, apa yang harus kita lakukan, standarnya adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran. Ini artinya, Bapak nonton sekarang di depan saya, ada buku dengan lapangan bukunya, ada taman kota dengan nama kota kabupatennya. Bersihkah dia? Banyak sampah atau sedikit sampah? Banyak sampah. Orang dulu tulis di mana-mana, kebersihan adalah setengah daripada iman. Kalau kotor kayak begini, jangankan setengah, Pak, seperempat saja nggak bisa. Nah, sehingga saya menganggarkan ke masalah belum miliar. Saya taruhkan ya, ada 2 miliar. Ada 2 miliar. Semua pedagang silahkan berdagang, karena itu adalah cara pemerintah untuk bagaimana membina para UKM, para pedagang-pedagang nasional, pedagang berkurang, pedagang kecil ini. Bahkan kami akan kasih modal. Uangnya sudah ada. Tetapi mereka tidak boleh kotor. Hanya itu yang pemerintah minta, tidak boleh kotor. Kalau kotor bagaimana? Jangan bilang bupati itu tega kalau sampai kami melarang mereka berjualan di sini. Jadi besok, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kami titip uang kemarin 100 juta untuk membuat ini, untuk membuat perencanaannya. Apanya yang kita tambah masjid ini sehingga ada kelihatan pembangunan. Namanya Masjid Agung Kabupaten. Di mana? Di Kota Selong. Tapi kalah sama masjid di kecamatan. Kalah penampilannya sama masjid di kecamatan. Nah, sehingga saya berdiskusi dengan tim ini, ya, artinya dengan PPKA, dengan Pak Sekda, dengan beberapa kadis, ini kita akan masjid kita ini. Kita akan pasang pagar, Pak. Kita pagar depan seluruhnya, kemudian ke utara. Hanya itu saja, Pak. Dan pagarannya mudah-mudahan bisa bagus, Pak. Saya sudah berikan contoh. Ada pagaran di salah satu tempat di Jakarta, seperti yang selalu saya bilang, sehingga kami beritahukan Pak seperti itu. Tidak ada jalan lagi di sini. Jalan kami tutup. Kemudian di belakang juga ada pagar, Pak, di sini. Tapi untuk akses orang masuk di Tugu tetap dari utara ada. Kalau bahasa dia apa? Utara itu di sini. Maaf, ini utara. Ini selatan, sama gitu. Nah, jadi utara ini dari situ jalannya orang masuk ke Tugu ini. Sebab Tugu ini tetap kami akan buat yang namanya spot-spot untuk kesehatan, untuk berolahraga di sana. Jadi begitu Bapak turun dari masjid, Bapak Ibu sekalian, tidak usah Bapak jalan kaki di jalan raya panjang ini. Cukup di situ Bapak Ibu jalan kaki. Turun dari masjid sholat subuh bisa. Ya, maka insya Allah itu akan lebih sehat dan tidak ada sampah-sampah di situ. Karena sudah kita tutup depannya. Bagaimana dengan yang jual-jualan ini? Tetap mereka berjualan. Tapi mereka akan duduk di trotoar di sini. Mereka duduk di trotoar, tidak duduk di dalam, Pak. Sampai sekarang rumput habis di sini. Ini sudah kami mulai. Termasuk taman kota. Taman kota oleh Bapak. Saksikan di sini. Ada trotoar jebol-jebol sana sini. Kotor juga banyak. Bahkan sangat tega saya lihat. Dia jualan pada malam hari. Begitu pagi hari, alat-alat yang dia pakai, kayu-kayu untuk menjual berserakan di sini. Ini siapa punya wilayah ini? Ini adalah wilayah daripada Kabupaten Lodaya pemerintah. Sehingga itulah kita katakan ke depan.
kami juga sudah terbit anggaran di sana. Jadi secara pelan-pelan kami sedang menggambar sekarang. Kami gambar dulu, termasuk kita punya Polda. Polda itu ampura ini, kalau dia agak sedikit bukan artinya meremehkan, ya, tapi agak turun sedikit omongan saya. Kita kabupaten, ibu kota kabupaten, tapi kok gelap, nggak ada terang-terangnya, nggak ada terang. Ekonomi kita ada di mana kita nggak tahu juga. Nah, sehingga insya Allah Polda juga sedang digambar. Kita akan kecilkan lapangannya. Kita akan berbanyak di situ, akan kita besarkan adalah untuk ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Juga di situ tepat nanti kalau memang setelah kami mengadakan MS-nya, apakah cocok kita akan bangun yang namanya pusat pertokohan di pinggir-pinggirnya. Kalau dia cocok kita bangun. Kalau tidak cocok misalnya karena kita anggap toko sudah banyak, kita akan tetap ruang terbuka hijau dengan mempertahankan kearifan lokal dalam bentuk tempat-tempat sport olahraga eksternalnya di sini. Internalnya nanti di dalam lapangan. Apakah kita mampu, Bapak Ibu sekalian? Mampu kita. Asalkan masyarakat membantu. Kita bekerja sama, jamaah sekalian. Bapak Ibu, harus kita bekerja sama, kolaborasi. Bayar pajak harus rajin, bayar kontribusi harus rajin, bayar parkir harus rajin. Tapi sekarang yakin saya, kalau ada orang tidak mau bayar parkir, ya karena kelihatan kotor, karena kelihatan tidak terurus dan sebagainya. Tapi kalau sudah tertib, sudah baik, insya Allah. Ini yang sedang kami pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bertanya, ini bupati ini apa sih 100 harinya? Kami kerja 5 tahun, Pak, tidak 100 hari. Bisa saja sekarang saya kejar semuanya 100 hari itu. Tetapi hanya di situ nanti selesai. Ya. Jadi berikan kami nafas. Sampai dengan hari ini saya catat baru saya bekerja hanya 15 hari. Kurang lah ya, orang saya masuk tanggal 5 ya. Tanggal 5 sekarang 17, baru masuk 12 hari. 12 hari. Alhamdulillah. IPA, jadi ada IPA kita, ada SEPAM, Pantai Selatan. Itu yang di Kota Raja. Yang selalu tidak boleh kita tambah air, tidak boleh kita ambil airnya. Bayangkan, berpuluh-puluh tahun orang di Kecamatan Jerowaru, sebut saja Desa Batu Nampar, Batu Nampar Selatan, Penes, segala macam itu, Ekas dan sebagainya. Begitu musim kering, Bapak kalau ada di situ musim kering sore-sore mungkin meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Karena yang kita lihat lewat di situ adalah mobil-mobil tinggi yang bawa air yang dikejar oleh ibu bawa ember. Sementara sumber air kita di utara banyak, tapi mereka tidak menyalahkan. Mereka tidak mau memberikan. Ya alhamdulillah, kemarin saya buat undangan. Saya undang kepala desa yang datang ke Pendopo. Habis itu kumpulkan semua masyarakat yang 5 desa. Kemudian kami sampaikan di sini, jamaah, air yang kami ambil ini tidak banyak. Nggak usah takut sama pipa cerobong yang besar itu. Bukan itu yang dimaksud saya. Contoh sekarang, kita punya saluran air yang namanya saluran air Barang Panas di Jati Baru. Debit airnya berapa? 780 liter per detik. Itu kalau pemerintah mengambil hanya 120 liter per detik, di mana kekurangan Anda? Di Kemang Kuning sama Jeruk Manis punya Anda sungai 300 liter per detik.
Saya hanya ambil 50 liter per detik. Kekurangan Anda di mana? Tuh, orang selatan itu Muslim, Islam mereka di sini. Punya tuan guru juga dia di sini. Tapi ketika musim kering, berhubungan saja dia takut, Pak. Berhubungan layaknya sebagai manusia, dia takut, Pak. Kenapa? Tidak ada untuk mandi, tidak ada untuk sholat. Ya Alhamdulillah, kemarin kami kumpulkan ada 300 lebih orang di Kota Raja di tempat Sepang itu, ya, di tempat Sepang itu. Karena Sepang ini dia harganya mahal, 121 miliar. Itu bukan uang APBD, Pak. APBD tidak mampu. Kabupaten tidak mampu membangun Sepang dengan harga 121 miliar. Tidak ada uangnya. Itu uang dari mana? Uang bantuan dari APBN. Dari APBN, Pak. Dari pusat, Pak. Tidak masuk dari begini. Nah sekarang aset begitu berharga, aset begitu bagus, aset begitu mahal, kemudian ini tidak kita manfaatkan, ya dosa kita, dosa. Jadi itu sebabnya berkali-kali saya hadiri undangan di Kota Raja. Ya karena setelah kami kumpulkan semua, kepala desanya ngomong, kepala desa Tete Batu Selatan, Kembang Kuning, Jermanik ngomong, Pak, kami tidak beratan, yang beratan desa Kota Raja. Setelah kita bicara sama Kota Raja, ayo Kota Raja diskusi sekarang, masalah air bagaimana? Pakai sudah Pak, berarti kan ada masalah. Inilah kondisi-kondisi Bapak sekalian, ya, yang harus kita luruskan semuanya. Jadi saat ini untuk 100 hari kami sedang meluruskan apa-apa yang kami melihat bahwa itu tidak layak sebagai tampilan kota kita di kabupaten, tidak layak untuk kita tidak berdayakan, karena itu adalah kebutuhan untuk masyarakat kita yang ada di Lombok Timur. Ada orang itu masalah sertifikat, 25 sertifikat, miliknya siapa? Miliknya Batu Nampal tadi. Itu sudah pernyataan ini tidak keluar. Saya bilang, sertifikat saya ambil semuanya. Kumpulkan mereka, saya nuzul Quran di situ saja. Kemudian saya akan bagi gratis, tidak boleh ada potongan pemberian uang 1 rupiah. Tak boleh. Jadi saya suruh mengumumkan dari sekarang. Sebelum saya tiba, kepada semua pemilik sertifikat ini kasih tahu mereka, jangan pernah ada calo-calo yang datang ke rumah-rumah orang yang akan dapat sertifikat itu mengatakan bahwa Pak, besok dapat sertifikat tapi uangnya dulu sekian. Tidak ada itu. 0 rupiah semuanya. 0 rupiah semuanya. Nah ini belum kami membentuk organ kami yang ada di birokrasi. Laporan banyak, naik pangkat pakai duit, berkala pakai duit, semua pakai duit. Padahal kalau terlambat sedikit dapat gaji, berhubung ramah mereka semuanya. Ini pun harus kita tata ulang. Kita harus tata ulang. Artinya kita ingin bagaimana supaya masyarakat kita di Lombok Timur ini tetap damai. Hanya ini harapan saya, tetap damai. Saya pada saat ini sedang mulai membagi sembako. Jadi sembako ini saya dikritik kiri kanan, Pak. Bupati setelah dari Magelang belum bertugas 2 bulan, belum bertugas 3 bulan, pasti masuk penjara. Saya ditakut-takuti, Pak. Kenapa? Gara-gara saya memberikan masyarakat Lombok Timur paket untuk mengantisipasi terjadi inflasi, kenaikan harga barang-barang pokok bahan makanan kita, supaya masyarakat bisa terbantukan di situ dengan uang 40 miliar, boleh ribu orang, Pak. Ini bupati ini berani berkata 40 miliar, padahal presiden dengan efisiensi, kok sekarang dia hambur-hamburkan uang. Tidak. Apa kata presiden? Kalau
untuk membantu kepentingan kehidupan masyarakat, lakukan. Kita baru hanya 40 miliar Pak. Presiden Prabowo 380 triliun. Yang dia pakai untuk apa? Untuk memberikan makan ibu menyusui, ibu hamil, anak SD, SMP, SMA, makanan gratis, makanan sehat, makanan bergizi. Kita baru 40 miliar Pak. Belum apa. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam amanah daripada agama kita, agama Islam. Membantu setiap orang lemah, membantu orang meringankan kebutuhannya. Mudah-mudahan itu menjadi amal baik kita semuanya. Jadi bukan saya dapat pahala, saya dapat balas masyarakat. Kenapa? Karena uang yang dipakai ini bukan uang pribadi saya, tapi uangnya siapa? Uang rakyat. Jadi rakyat yang tidak dapat, yang Allah, ya ikhlas saja dan bersabar. Masyarakat yang dapat, mudah-mudahan yang dapatnya adalah masyarakat yang tidak mampu. Karena itu amanah saya pada saat ditelepon dari Jakarta. Pak, bagaimana pemberian ini? Saya bilang, utamakan orang-orang yang ekonomi lemah dan masyarakat tertentu. Jadi masyarakat tertentu itu nanti mengikuti di situ, ya, ikuti di situ. Dan mohon maaf Bapak sekalian, saya hanya menandatangani juknis. Juknis itu apa? Perintah. Pak Sekda, ini uang 40 miliar. Saya mau Anda buat paket lebaran 237.000 paket. Dan isinya ini, selesai sampai di sini. Yang verifikasi yang menemukan A, B, C dan seterusnya, Sekda, Perdagangan dan seterusnya. Kenapa? Karena kami tidak mungkin mampu Pak untuk turun ke bawah seperti yang dilakukan oleh staf-staf kita. Nah sehingga mudah-mudahan Nuzul Quran yang kita laksanakan pada malam hari ini, nanti kita berharap Al-Quran Bapak Guru memberikan kita pencerahan-pencerahan yang banyak kaitannya dengan hubungan kehidupan kita sehari-hari dan yang terkini, ya, yang terkini. Jadi kalau saya mau bercerita tentang bagaimana badan usaha daerah, bagaimana semuanya Pak, panjang lagi seperti itu di sini. Nanti insya Allah dalam waktu yang lain saya akan mengundang jamaah sekali-sekali gitu, untuk kita sesi sholat subuh berjamaah, kita diskusi di pendopo untuk kita bahas kita apakan masjid ini. Walaupun kami sudah menaruh uang 1 juta untuk membuat DID, untuk membuat perencanaan. Gitu. Cuma yang mohon izin itu bisa kita lakukan dengan pengurus masjid nanti setelah lebaran. Karena kalau bahasanya Pak terus saja tarik kanan. Jadi ada jadwal resmi, yang banyak jadwal tidak resmi Pak. Itu yang banyak. Nah sehingga sekali lagi pengurus masjid, saya mohon izin belum sempat berjamaah di sini. Ini sudah 12 hari pada hari ini. Nah, tapi pada hari-hari lain tentu nanti kita akan lebih dekat dengan seluruh jamaah yang ada di sini, waktu khusus dengan pengurus masjid kita. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan dalam acara Nuzul Quran malam hari ini. Kita akan bertemu nanti pada saat yang lain, dan saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan tausiah hikmah Nuzul Quran disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Uswairi MPD. Pada saat nanti sekaligus mohon untuk memimpin pembacaan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah,
la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur dan seluruh kepala dinas yang berkesempatan hadir pada malam ini. Singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pula, semoga Allah meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Wa qala aidan, an anzirin nasi manazilahum ala qadri uqulih, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Apa makna daripada nuzulul Quran? Ada juga namanya asbabun nuzul. Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Dan kapan Al-Quran itu diturunkan? Lalu bagaimana isi Al-Quran? Dalam riwayat Imam Baihaqi, dalam kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam As-Sayuti, pengarang kitab tafsir Sawi, kemudian ada juga dalam tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Beliau di situ di dalam kitab itu mengatakan, suhuf itu Allah turunkan pada malam 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada tanggal 28 Ramadan. Dan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Tapi ada ulama juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17. Mari kita simak ulasannya. Di dalam surat Al-Qadar, Allah memulaikan dengan kalimat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah tidak menyebutnya pada tanggal 17, Allah tidak menyebutnya pada tanggal 24 di dalam ayat ini. Allah juga tidak menyebutnya dengan tanggal 21,
secara umum Allah menyebutnya, Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah mengunggah malam kemuliaan itu, kemudian Allah membuat sebuah pertanyaan. Lantas apa malam kemuliaan itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian, kata Allah, malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu langsung Allah yang jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Asbabun nuzulnya, sebab diturunkan surat ini. Dulu ketika Rasulullah SAW memohon kepada Allah sesuatu kekuatan, di mana ada umat Bani Israel yang berjuang siang dan malam selama 83 tahun. Malamnya dari Isya terus sampai pagi dia sholat, zikir, bersolawat, baca Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW takjub melihat umat Nabi Musa alaihissalam. Siapa umat Nabi Musa alaihissalam di zaman Bani Israel? Dia adalah Sam'un al-Ghazi. Apa kata Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, berikan aku kekuatan sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada umat Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi, yang menghabiskan waktunya 83 tahun siang dan malam beribadah kepadamu, ya Allah. Maka Allah menjawab permohonan Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan surat Al-Qadar. Allah menjawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ada satu malam, ya Muhammad, jikalau malam itu engkau beribadah walaupun hanya semenit, walaupun hanya 2 rakaat, sama halnya engkau beribadah 83 tahun. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu. Mereka sampai ribuan tahun umur mereka. Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah Qissatul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, beliau memiliki umur 1250 tahun. Tetapi jauh lebih banyak kualitas ibadah umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya sedikit umat Nabi Muhammad, tetapi kualitas ibadahnya diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan malam-malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dalam kitab Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir, Nabi di dalam riwayat itu meriwayatkan 3 hadis bahwa kebiasaan, kata beliau, jatuhnya malam Lailatul Qadar itu tepat pada tanggal 27 Ramadan. Lalu apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Satu ketika malaikat Jibril berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Apa dialognya? Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu memiliki 2 hari raya yang sangat istimewa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Dan kami pun semua para malaikat-malaikat Allah itu memiliki 2 hari raya. Yang pertama hari raya kami, kata para malaikat seluruhnya di arsy itu adalah malam tanggal 15 nisfu Sya'ban. Dan yang kedua malam hari raya kami adalah malam di mana Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat itu ketika Lailatul Qadar tiba, maka malaikat itu diperintahkan turun ke bumi ini. Apa kata Allah? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana malam Lailatul Qadar itu Allah gerakkan seluruh malaikat turun.
Untuk apa malaikat-malaikat itu diturunkan oleh Allah kepada di malam Lailatul Qadar? Satu, mengaminkan doa orang-orang yang bermohon pada malam itu. Yang kedua, menjemput doa-doa pelungguh lalu diantarkan, dipersembahkan kepada Allah. Lalu yang ketiga, malam itu seluruh para malaikat yang diperintahkan turun ke bumi ini memohonkan pelungguh ampunan di hadapan Allah. Apa kata malaikat itu? Ya Allah, malam ini ada hamba-hambamu bermunajat di malam kemuliaan yang Engkau anugerahkan. Saya mohon setiap orang yang bangun pada malam ini, ya Allah, Kau tuntaskan semua dosanya. Makanya di malam Ramadan itu Allah berseru 3 kali. Allah memanggil manusia 3 kali pada malam Ramadan. Pada malamnya, kemudian paginya, kemudian siangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Allah, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa pada pagi hari, aku akan ijabah doanya di pagi itu. Siapa yang berdoa di siang hari, aku akan ijabah doanya di siang hari. Siapa yang bermunajat berdoa di malam hari, aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang memohon ampun pada pagi hari, aku berikan ampunannya. Siapa yang bermohon ampun pada malam hari, aku curahkan ampunannya. Dan siapa yang bertobat pagi hari, siang hari, malam itu, semuanya aku berikan. Inilah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Maka jangan disia-siakan. Inilah seruan Allah yang diberikan kepada kita. Keistimewaan Ramadan ini, ketika Nabi Musa alaihissalam kalamullah berdialog dengan Allah, diperdengarkan keistimewaan Ramadan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, aku memberikan 2 cahaya di bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad. Dan cahaya ini tidak pernah aku berikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan tidak pernah aku berikan kepada umat-umat terdahulu. Nabi Musa berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, cahaya apa yang kau persembahkan di bulan Ramadan itu buat umat Nabi Muhammad? Kemudian supaya dia terhindar dari kegelapan. Kegelapan apa ya Allah? Berikan kami ya Allah, kata Nabi Musa. Allah menjawab, wahai Musa, ini khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Apa cahaya yang Allah anugerahkan kita di malam Ramadan itu? Yang pertama, kata Allah, adalah cahaya Al-Quran. Dan pada malam ini kita memperingati Al-Quran. Surat apa yang pertama kali Allah turunkan? Di situ di dalam banyak riwayat, dalam banyak tafsir. Di dalam tafsir Jalalain yang ditukil oleh 2 imam Jalam, yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Sayuti, di situ surat yang pertama kali Allah turunkan adalah Al-Alaq. Itu segumpal darah. Lalu bagaimana asbabun nuzul, sebab diturunkan surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ketika surat ini diturunkan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Hira. Satu-satunya gunung di atas permukaan bumi ini yang mampu menahan kekuatan cahaya Al-Quran itu hanya Gua Hira. Semua gunung-gunung yang lain itu jebol, tidak mampu menahan kekuatan mukjizat Al-Quran itu. Kenapa kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Sekiranya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, niscaya kalian akan menyaksikan gunung itu takut dan terpecah. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi perumpamaan, menjadi iktibar, menjadi tamsil bagi manusia, supaya manusia berpikir. Lalu bagaimana pandangan ulama tentang Iqra? Ketika malaikat Jibril di dalam Gua Hira memerintahkan Nabi Muhammad SAW membaca Iqra, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab di dalam kitab tafsir Jalalain, di situ ada jawaban beliau. Di dalam kitab Sawi di situ ada juga jawaban beliau. Di dalam kitab Ibnu Katsir ada juga jawaban beliau. Apa jawaban beliau ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca.
Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, kenapa Nabi Muhammad mengatakan saya tidak bisa membaca? Karena di dalam Gua Hira itu tidak ada tulisan pada saat itu, hanya suara yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa makna Iqra menurut pandangan para ulama tasawuf? Iqra itu ada 3 maknanya. Ini yang menjadi top trending topik pada malam ini. Yang pertama, Iqra itu maknanya 1, baca dirimu. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah baca alam semesta ini. Kata para ulama tasawuf menafsirkan daripada Iqra itu baca dirimu. Dari mana sesungguhnya kita ini? Kita ini berasal dari air mani. Dari mana kita tahu? Dalam surat Al-Mu'minun, di situ Allah katakan, "Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idzaman fa kasawnal 'idzama lahma." Di situ Allah sudah memviralkan tentang kejadian manusia, tentang setetes air mani. Dijawab ayat ini oleh Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub dengan menampilkan 4 pertanyaan Allah. Yang pertama disebutkan di dalam surat Waqiah, "Afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitumun narallati turun, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun." Bagaimana ulasan Imam Ghazali tentang ayat ini terkait dengan penciptaan manusia? Baca dirimu. Dulu ada ilmuwan filsafat Yunani yang bernama Sokrates dan Aristoteles, kemudian mencari menganalisa manusia, lahirlah yang disebut dengan filsafat. Ada 3 objek filsafat. Yang pertama berbicara tentang manusia, yang kedua berbicara tentang Tuhan, dan yang ketiga berbicara tentang alam. Dulu Imam Ghazali itu adalah tokoh filsafat. Makanya ada bukunya, ada kitabnya namanya Tuhfatul Falasifah. Tapi beliau itu depresi 3 bulan, stres Imam Ghazali. Setelah mempelajari filsafat, dia tidak menemukan di mana Tuhan, bagaimana alam semesta ini bermula, terus bagaimana manusia dengan fuadnya, dengan sirnya, dengan ruhnya, dengan kalbunya, dengan detakan jantungnya, dengan ginjalnya, dan aliran darah di seluruh tubuhnya, itu dia dikaji dengan ilmu filsafat. Akhirnya beliau mengatakan Al-Munghis Minad Dhalal. Dia melahirkan kitab yang berjudul Al-Munghis Minad Dhalal. Apa makna daripada itu? Terhindar dari kesesatan. Karena beliau belajar filsafat 3 bulan beliau stres. Lalu setelah dia selesai belajar filsafat, dia menulis kitab yang fenomenal sampai hari ini, yang menjadi rujukan para tarekat, yang menjadi rujukan para ulama-ulama tasawuf, yang dikenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Lahirlah kitab beliau. Lalu kemudian setelah beliau membuat kitab Tuhfatul Falasifah, kemudian Al-Munghis Minad Dhalal, beliau mengharamkan belajar filsafat karena banyak orang yang stres. Akhirnya beliau membuat kitab tasawuf, lalu itulah yang dikaji oleh para ulama. Di antara isi kitab beliau, bagaimana mengenal diri, mengambil rujukan dari pendapat Imam Ali karramallahu wajhah, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah Azza wa Jalla. Mari kita perhatikan jawaban Imam Ghazali tentang bagaimana air mani. Dalam ilmu medis ada perbedaan antara sperma dengan air mani. Kemudian dalam Al-Quran disebut nutfah. Nutfah itu adalah titik. Makanya dalam pandangan tasawuf, kenapa bismillah itu ada titiknya? Karena manusia diciptakan oleh Allah dari tetes titik yang dikenal dengan air mani. Lalu bagaimana pandangan medis? Di mana Allah letakkan air mani? Para ahli medis mencari dan meneliti. Ada kalimat yang disebut dengan testis. Testis itu kalau bahasanya kita adalah buah zakar. Mun bahasa selong apa? Tolak telur. Jadi di ini dalam kajian kita mengkaji surat Al-Alaq.
Di situ disimpan oleh Allah dari mana munculnya yang namanya air mani. Jadi buah zakar ini memproduk yang namanya air sperma itu dalam per menit itu 2000 sel per menit itu diproduk oleh yang namanya buah zakar itu. Makanya jangan menganggap enteng kita diberikan buah zakar itu adalah sumber kehidupan manusia. Tanpa itu tidak ada berkembang biaknya manusia. Lalu setiap manusia mengeluarkan sperma itu, maka dari pandangan dari sudut medis, berapa ribu sel yang ada di dalam sperma itu? Jawabannya 15 juta sampai 200 juta sel. Ingat, tidak main-main Allah memberikan itu. Satu kali pelungguh meneteskan air mani yang masuk ke opung itu, yang akan menjadi manusia itu, yang ada di dalam sperma itu adalah 200 juta sel Allah letakkan. Satu yang hidup. Yang hidup itu kita yang lahir. Artinya bahwa kita diajar dari sebelum lahir sudah bertauhid oleh Allah dari tetesan sperma itu. Lalu bagaimana yang diproduk setiap menit itu 2000 sel. Terus kemudian bagaimana lazimnya? Kata ulama, air mani itu harus disalurkan dalam 1 minggu itu 4 kali minimal. Kata ulama lagi mengatakan harus dalam 1 bulan itu harus tersalurkan 21 kali. Karena kalau tidak disalurkan dalam 21 kali per bulan itu, manusia akan mengalami yang namanya kanker prostat. Maka muncullah teori yang namanya segmen Freud. Ada teori yang namanya segmen Freud yang bernama teori libido. Apa itu teori libido? Teori seks. Makanya dalam kitab Qurratul Uyun itu tentang sperma itu, kenapa sampai dalam 1 minggu itu bisa kita mengeluarkan 4 kali. Bahkan dalam pandangan yang lain harus manusia itu secara sah mengeluarkannya 21 kali dalam sebulan. Subhanallah. Inilah yang disebut oleh Allah tercipta manusia dari yang namanya air mani. Lalu apa kandungan air mani? Nah, ini perlu kita kaji. Kenapa dalam 200 juta sel itu satu yang hidup? Artinya kita ini makhluk yang selalu bertarung di dalam kehidupan ini. Makhluk yang selalu terus kuat. Jangan sampai kita lemah di dalam kehidupan. Karena embrio kita waktu menjadi nuktoh, menjadi air mani, kita sudah difasilitasi. Sayangan kita bayangkan, satu yang hidup berarti dari 200 juta itu berapa yang mati? Andai kan hidup selapuna di daerah Langan Tabria Lombok Timur, bareng sekaya apapun manusia, kalau 200 juta sel hidup, kemudian keluar itu 200 juta manusia sekali mengeluarkan, mati perempuan. Tapi satu yang hidup. Itulah hebatnya manusia ini. Makanya sampai hari ini seluruh ilmuwan Yunani, Sokrates, Aristoteles, dan seluruh ilmuwan barat tidak tuntas membedah yang namanya manusia. Makanya itu sebabnya ulama tasawuf mengatakan ikra, baca dirimu. Ini kita berawal dari air mani. Kemudian kata Imam Ghazali menafsirkan surat Waqiah, afara'aitum ma tumnun, tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian pancarkan? Ini persoalan air. Tadi Pak Bupati menyebut air. Dalam ilmu medis kita punya air dalam tubuh kita ini 75%. Kalau kita kekurangan air, kita diimpus drop out kita dari dunia ini. Makanya semua alam semesta ini Allah juga ciptakan dari air. Langit Allah ciptakan dari air, batu Allah ciptakan dari air, petir Allah ciptakan dari air. Lebih-lebih manusia, dari mana kita tahu kalau semua yang berwujud di alam semesta ini Allah produk dari air. Wa khalaqa kulla syai'in minal ma'i hayyun. Semua yang aku hamparkan di alam semesta ini, kata Allah, bermula dari air. Bumi dari air. Makanya slogan bangsa Indonesia, tanah air. Kita tidak bisa lepas dari air.
Karena di dalam tubuh manusia Allah alirkan 75% air di dalam diri kita. Makanya ketika Imam Ghazali mengatakan, andaikan semua umat Islam seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati, bukan hanya sekedar seremonial malam ini kita memperingati nuzulul Quran, kata Imam Ghazali, sayang umat Islam. Luwe ngapalang Quran umat Islam, kata Imam Ghazali. Anak-anak beci SD kelas 3 sudah hafal 1 juz. Anak kelas 6 sudah hafal 4 juz. Anak SMP kelas 3 sudah hafal 10 juz. Bahkan anak SMA yang selesai dia hafal 30 juz. Tapi kata Imam Ghazali, sayang, 1000 sayang. Sebegitu menjamurnya pondok-pondok tahfiz, tetapi yang sedikit itu, kata Imam Ghazali, yang mengaplikasikan satu dari ayat Al-Quran. Andaikan umat Islam dengan hafalan 30 juz, 1.027.000 huruf, 114 surat, 6.320 ayat itu teluk dihafal, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan, tidak akan pernah ada orang miskin di bumi ini. Saya ingat slogannya seorang ulama kita di Indonesia, Kiai Ahmad Dahlan. Beliau setiap ceramah selalu membaca surat Al-Ma'un. Berpuluh-puluh tahun Kiai Ahmad Dahlan ini setiap ceramah sampai masyarakat mengatakan, wahai Kiai, kan Al-Quran itu 30 juz, 6.236 ayat. Tapi Pak Kiai setiap dari mimbar ke mimbar itu Al-Ma'un, besok malam Al-Ma'un, siangnya Al-Ma'un, ceramah di seluruh daerah Al-Ma'un. Akhirnya mendengar kritikan masyarakat Jogja, dengan tegas Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, saya tidak akan pernah merubah, saya tidak akan pernah beralih ke ayat yang lain sebelum saya tahu masyarakat Jogja sudah mengamalkan surat Al-Ma'un. Lalu apa intisari surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian pendusta-pendusta agama, mereka atas nama agama tapi pembohong, mereka atas nama tapi penipu, mereka atas nama tetapi menzalimi orang lain. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang membiarkan anak-anak yatim tidak terurus, mereka yang membiarkan anak-anak yatim merintih. Kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kalau ada di satu daerah, kalau ada di satu kampung, kemudian ada anak-anak yatim yang menangis karena kelaparan, sementara ada orang-orang kaya di kampung itu, maka Allah memanggil malaikat Malik, wahai Malik, itu di kampung itu ada anak yatim yang menangis, di situ ada anak orang-orang kaya, tapi dia tidak mau peduli terhadap anak-anak yatim, dia mendustakan agama. Maka kata Allah, wahai Malik, lebarkan neraka jahanam buat orang itu. Lalu kemudian dipanggil malaikat Ridwan oleh Allah, wahai Ridwan, jikalau ada di satu kampung, di satu daerah, kemudian anak-anak yatim menjadi tersenyum, mereka bisa makan, mereka bisa riang gembira, diperhatikan nasib mereka, diperhatikan kehidupan mereka, maka saya perintahkan engkau wahai malaikat Ridwan, luaskan surga untuk orang-orang yang memberikan makan pada anak-anak yatim. Ini berpuluh-puluh tahun disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Sungguh luar biasa. Itulah pengamalan dan aplikasi Al-Quran. Andai kata umat Islam mengamalkan, maka tidak akan pernah terkalahkan umat Islam. Dulu kan Islam ini nomor 1. Ingat bagaimana sejarah Baghdad. Baghdad itu menyimpan kitab 40.000 kitab. Di situ perpustakaan terbesar di sedunia ini. Romawi takluk dengan umat Islam, Granada takluk, Persia takluk, Inggris takluk, Jerman takluk. Semua daerah ini dikuasai oleh umat Islam. Masih ingatkah pelunggu dalam peradaban Islam? Ada namanya Al-Farabi, ada namanya Al-Kindi, ada namanya Ibnu Sina, kemudian ada namanya Al-Hawarizmi, kemudian ada namanya Ibnu Khaldun. Yang pertama kali menemukan rumus matematika itu bukan orang Barat, bukan orang Barat, bukan orang Jerman, bukan orang Eropa, tapi penemunya adalah Al-Hawarizmi. Siapa Al-Hawarizmi itu? Dia adalah Muslim sejati. Lalu siapa yang menemukan pupuk? Ada Orya Ibnu Sina. Bagaimana
Ibnu Sina pada saat itu mengadakan eksperimen, dua tumbuhan, satu yang dikencingi oleh beliau dan satu tidak. Ternyata hasil eksperimennya yang dikencingi ini tumbuh besar, maka lahirlah yang namanya pupuk urea, berasal daripada kata urin. Urin itu air kencing, itulah pupuk urea yang dijual oleh Pak Bupati. Itu penemuan Ibnu Sina. Jadi makanya ada, setelah mendengar ceramah saya, ada petani yang kemudian mencoba eksperimen, benar nggak kata Ustadz ini? Lo nggak mungkin salah, Ibnu Sina, dia seorang peneliti yang hebat. Maka pagi-pagi dia kencing di botol aqua. Setiap pagi kemudian dibagikan anak-anak, lalu dikasih 1000. Besoknya sudah kumpul sekian botol di bawah, untuk apa? Menyiram sawi-sawinya. Ternyata orang ini datang ke rumah, Pak Ustadz, ternyata pupuk yang paling dahsyat adalah pupuk yang sudah disteril oleh Allah di dalam tubuh manusia. Apa itu? Saya bilang, kencing yang pelunggu. Ungkapkan waktu pengajian, saya langsung praktik. Ternyata sawi saya itu rasanya enak, kemudian tumbuh pupuk. La ilaha illallah. Kita umat Islam kalau menggali Al-Quran, lah kalau ada waktu 2 jam Pak Bupati, saya akan kupaskan satu ayat ini saja dari seluruh sudut ilmu pengetahuan, baik alamiahnya maupun ilmiahnya, supaya kita mengenal alam semesta ini. Satu, izin, beri 5 menit. Kemudian siapa? Tadi Ibnu Sina, buktikan Bapak Ibu. Dan air kencing ini kan sudah disaring oleh Allah, dia punya kantong kemih. Jadi minuman-minuman yang kita minum ini, yang tadinya merah, apa iya keluar merah? Enggak. Yang tadinya kita minum hijau misalnya, apa keluar hijau? Enggak. Jadi Allah telah memfilter saringan air kencing itu dengan diletakkan oleh Allah zat-zat yang sangat luar biasa. Zat yang sangat luar biasa. Jadi segala kemajuan di bidang ekonomi umat Islam, di bidang teknologi umat Islam, di bidang pertanian umat Islam, di bidang kelautan umat Islam. Tapi kenapa sekarang umat Islam mengalami kemunduran? Padahal umat Islam yang menguasai dunia, terbukti dengan 40.000 kitab. Dulu ada namanya tentara Hulagu yang dari Mongolia dan Tartar. Kemudian menjarah kitab ini 40.000 kitab, kemudian ditranslate bahasanya dengan bahasa Cina, bahasa Mongol. Kemudian dia membuat hadis palsu. Ini yang membuat ulama-ulama terdahulu ketakutan belajar bahasa Inggris. Nah, ini di depan ada pakar bahasa Inggris, Pak Haji Gupro. Jadi ini nanti kalau salah ditegur saya. Waktu hancurnya Irak, Baghdad, dulu namanya Baghdad, sekarang namanya Irak, itu masa kejayaan umat Islam, tidak ada satupun yang berani mengkotak-katik umat Islam. Kenapa? Eropa yang begitu negara adidaya, Amerika yang dikenal dengan negara paman Sam, nggak ada apa-apanya itu Amerika, nggak ada apa-apanya Eropa, nggak ada apa-apanya Jerman, nggak ada apa-apanya Inggris, nggak ada apa-apanya Cina, nggak ada apa-apanya Jepang, semuanya takluk dalam genggaman Islam. Nah, tetapi yang membuat umat Islam menjadi kalang kabut pada saat itu, muncul hadis palsu yang dibuat oleh tentara Hulagu. Siapa tentara Hulagu itu? Mongol dan Cina. Makanya Nabi jauh-jauh mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, karena Nabi tahu bagaimana sistem perdagangan orang Cina, pertaniannya orang Cina, politiknya orang Cina, menguasai dunia. 1400 tahun kita diingatkan oleh Nabi, tolong hati-hati, belajarlah sama orang Cina. Tapi kita landai. Boleh dicek, yang maju perdagangnya di Lombok Timur mana? SB. Siapa pemiliknya? Orang Cina. Yang punya mall siapa? Orang Cina. Kita punya orang-orang kaya, tapi le Lombok inilah ilaha illallah, munara batur si maju sana begikina baturna la ilaha illallah. Angka ilmu penjurakan doang ketu batur Lombok. Tegana mele jaya batur awe-awena durbes. Orang Cina tidak seperti itu. 1400 tahun kita disuruh belajar ke negeri Cina. Belajar apa? Perekonomian. Sampai detik ini belum terkalahkan Cina dari segi perekonomian. Padahal di dalam Al-Quran yang pertama kali merilis kemajuan itu baginda Rasulullah SAW. Mari kita cek ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kata Allah sudah selesai kalian salat, bertebaranlah kalian ke muka bumi, dendeng galang rep lebale, dendeng galang berkelumbur bersimbut, segera kata Allah, sing-singkan lengan baju, sing-singkan tenaga dan pikiran. Untuk apa? Bekerja keras. Makanya dulu visi Pak Bupati itu, yang dulu waktu wakil bupati, ada namanya kerja keras, ada namanya kerja ikhlas, ada namanya kerja cerdas. Itu presentatif dari ayat itu, bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan, karena Islam itu adalah agama yang paling tinggi. Contoh dalam teknologi, siapa yang pertama kali maju? Umat Islam. Mana buktinya? Mari buka surat Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan manusia, jikalau kamu sanggup melintasi langit. Dulu pada tahun 1973, ilmuwan dari Amerika yang bernama Neil Armstrong. Kemudian pada tahun 2011, ibunya dari India, kemudian bapaknya dari Amerika yang bernama Yunita Suliam menginjakkan kakinya ke angkasa. Dari mana mereka bisa menginjakkan? Ternyata Al-Quran di Islam itu 1400 tahun yang lalu, umat Islam yang pertama kali diajak untuk menggeledah ruang angkasa oleh Allah. Mana sekarang ilmuwan itu? Nggak ada. Yang ada adalah ilmuwan barat. Dulu pada tahun 1678, Amerika meluncurkan pesawat Viking 1, pesawat Viking 2 yang kemudian terbang dari California. Dia hanya bisa sampai ke angkasa. Di situ dia planet Mars. Dia sampai ke situ. Belum ada sekarang ini umat Islam yang bisa menembus ke angkasa, padahal teknologi yang pertama kali maju adalah umat Islam. Sekarang saya bedah dari mana HP yang bapak-bapak kantongi itu. Ternyata ada di surat Al-An'am. Mana buktinya? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini dikaji oleh para ilmuwan teknologi. Ternyata di Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu, tentang ayat-ayat teknologi, kita bisa saling lihat satu sama lain dengan video call, orang yang di Selong dengan orang yang di Mekah. Ternyata Al-Quran sudah menguak misteri, bisa saling pandang satu sama lain dari jarak jauh. Tapi kenapa kita sekarang? Islam punya Quran yang hebat, tapi sedikit-dikit menurut pendapat John Locke, menurut pendapat Stephen Valmakius, menurut pendapat Alexander the Great, kolot umat Islam. Dan kita ini kan mundur, kata Imam Munawir. Kenapa umat Islam mengalami sebuah kemunduran? Satu, karena umat Islam lari dari agamanya. Munte konsisten beragama, seki ayat doang, wal asri, kata Imam Syafi'i. Andaikan umat Islam tahu, sadar tentang satu ayat wal asri, kata Imam Syafi'i, ya Allah cukup seke ayat keturunan lebuan dunia ini. Ndek perlu tolong desejus, kata Imam Syafi'i. Ndek perlu 104 surat, ndek perlu 127.000 huruf, kata Imam Syafi'i. Huruf Quran itu 1.027.000. Cukup wal asri. Apa makna wal asri? Demi waktu. Kita orang barat nyebutnya what time is money, waktu itu adalah uang. Kita umat Islam mengatakan al waktu asmanu minaz zahab. Tetapi kenapa terjadi kemunduran umat Islam? Tidak disiplin, tidak menghargai waktu. Makanya lahirlah istilah kudis, kurang disiplin. Yang kedua, kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Kurap. Apa itu kurap? Kurang rapi. Yang ketiga, kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Kutil, kurang teliti. Padahal Allah sudah bersumpah, andaikan benar-benar. Dan saya yakin Lombok Timur, kalau kita manage dengan manajemen yang telah dirilis oleh Al-Quran, seperti bagaimana teknologi dalam Al-Quran tadi, kemudian senjata yang dipegang oleh tentara polisi ini dari mana dalilnya? Ada di surat Al-Anfal. Apa bunyinya di situ? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Jauh sebelum ada bom, jauh sebelum ada granat, jauh sebelum ada pemusnah massal yang dimiliki oleh Amerika, roket apa namanya, Al-Quran telah merilis itu. Kenapa itu diberikan umat Islam? Tapi sayang,
Karena apa kata Imam Munawir? Ini terakhir. Ada ulama Jakarta dulu namanya Syekh Basuni Imran. Karena melihat umat Indonesia yang mayoritas muslim mengalami kemunduran dalam ekonomi, mengalami kemunduran dalam pertanian, mengalami kemunduran dalam pendidikan, mengalami kemunduran dalam bidang kesehatan, beliau menulis surat Syekh Basuni. Apa isi surat itu? Limadza tata'akhkharul muslimin wa taqaddama ghairi. Itu dilayangkan kepada Syekh Syakib Arselan, seorang ulama besar di Mekah pada saat itu. Tersenyum Syekh Syakib Arselan ini membalas surat orang Banten itu. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Beliau jawab di dalam suratnya, satu, Islam lari dari agamanya. Yang kedua, Islam lari dari Al-Quran. Yang ketiga, umat Islam berpecah belah sama saudaranya. 3 hal yang membuat Islam ini menjadi mundur. Selama umat dulu ada di waktu Baghdad itu terjadi politik divide in enfront. Sampai hari ini masih politik ini berlaku, Pak Bupati. Selama ini yang menjadi pemicu kehancuran umat Islam, saya mohon, apapun organisasi kita semeton, mari kita bangun negara, bangun daerah ini. Apapun kelompok kita, saya berdiri sedikit. Ini terakhir perjumpaan kita malam ini. Saya terus menekankan ini kepada kita umat Islam, karena di yang ketiga ini adalah kemunduran umat Islam. Jangan lagi ada orang, izin Pak Bupati, jangan ada lagi orang mendiskriminasi orang yang menaikkan jubahnya ke atas mata kaki. Stop umat Islam, kolot sidang menemusi rawasang sing ini. Islam itu bukan sebuah jubah casing. Islam itu bukan di kopiah. Islam itu bukan di sorban. Islam itu bukan di pakaian. Ini umat Islam itu mengalami kemunduran, ribut gara-gara pakaian. Ada sing ngeles kenena, ada sing aluran. Jadi yang ngangkat jubahnya ke atas boleh, sah, bagus. Yang tidak mengangkatnya bagus, yang tidak bagus itu berkelombas. Betul? Satu. Si kedua, ini mesti terjadi oleh umat Islam. Makanya kenapa kita memahami Islam itu hanya pinggiran, hanya casing. Dengan Jawa sampai bulan itu ya mesti masalah celana cingkrang dan jubah di bawah mata kaki. Kalau itu jadi dengan Islam ini. Si kedua, masalah badan guguran. Yang mau hitamkan jidatnya silahkan. Logo dende gosong di gebuk jebet. Motong lurun sekededa. Yang hitamkan boleh, yang tidak menghitamkan boleh. Yang tidak boleh adalah mencela yang hitam dan yang tidak hitam. Jelas? Yang gini-gini kan telunjuk, dalilnya ada, boleh. Lagu dende terlaluan, muter merokok dengan gaseng. Tersinggung batu seledeket deh. Silahkan gerakkan, 3 kali gerakkan. Kenapa? Katanya di kitab itu supaya hati pelunggu ketika bertauhid kepada Allah dengan kesaksian telunjuk ini tergerak hatinya. Tapi kebanyakan kita memain-mainkan kayak berdisco. La ilaha illallah. Ini yang dikritisi kolot. Kemudian masalah kunut dengan tidak kunut dulu sejak zaman bahulu. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Gurunya Imam Malik tidak kunut. Imam Syafi'i kunut, murid kunut, guru enggak. Ketika Imam Syafi'i sholat mazhab Imam Malik, beliau tidak kunut, ditegur. Wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu tidak kunut? Mazhabmu tidak kunut. Kita ini bukan Imam Syafi'i enggak, bukan Ustadz juga enggak, Imam Bonjol juga enggak. Kita ini Imam Ponjol. Masalah kunut jangan dibicarakan. Udah dari zaman Nabi itu yang kunut dengan yang tidak kunut. Yang perlu pelunggu persoalkan, kenapa you tidak sholat subuh? Ini yang membuat umat Islam menjadi pecah, hal yang sepele. Terus masalah jenggot. Nah, lagi-lagi si bawa kanggo. Ada dalil nenda. Riwayat Sayyidah Aisyah. Waktu itu dipanggil sahabat oleh Rasulullah SAW. Wahai sahabatku, pada sida pada karena dengan kafir Quraisy jana semet peliharana melangkau merbagai. Ya dong putar pakarna. Menengeno aja ante pelihara bawa. Agan yang berbeda, agan ketanda ante bawa aja. Sahabatku, bareng mun setebal-tebal semet aja dengan kafir Quraisy.
Tapi bukan mengatakan kemudian dengan sistem semen itu depan kapitulalis. Ende. Salah beli hidung nong kada. Lain nong bedayangan. Ini jadi persoalan entah. B si bawa. Sinde na bawa endah bagus, si bawa bagus, sinde na bawa bagus, sinde na bagus dengan nyelak dengan bawa, dengan nyelak dengan dari bawa. Dengar jaminan itu kamu surga bawa. Sampai mata naik itu bawa itu pelihara wah ya. Sampoin bilang jelo, pelintir bilang jelo, dia salah. Islam itu bukan terlihat pada seberapa panjang jenggot kita. Bukan seberapa panjang tumis kita, nehi, aca. Tetapi sebagaimana kalbu yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walati yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat casingmu, seberapa bagus jubahmu, seberapa banyak lilitan di otakmu, tidak. Tapi kita umat Islam itu tertinggal jauh karena masih berbicara tentang casing. Ya Allah, piran temaju. Mengenai pikiran Batur Lombok Timur jala saya jadi bupati tetap mengenai diri ruana. Mun bahasa Kelayu setata-tatakah kita akan begini. Nuzulul Quran ini adalah sebuah dobrakan revolusioner dari Allah mengajak kita untuk menelaah kemajuan-kemajuan yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah satu kaum, satu umat, satu bangsa, satu daerah kalau kita tidak mulai dari diri kita semua. Makanya diajak sama Pak Bupati tadi. Di mana-mana bertuliskan an-nazafatu minal iman. Tetapi sampah di bawahnya la ilaha illallah, pelecehan namanya itu Bapak Ibu. Ini yang masih kita sehingga kita ketinggalan jauh. Orang sudah maju ke timur, orang sudah maju ke barat. Padahal di Al-Quran itu teknologi 1400 tahun diturunkan Al-Quran sudah menggema ke seantero alam semesta. Pertanian sudah menggema, kemudian peternakan sudah menggema, kelautan sudah menggema, politik sudah menggema. Di mana ayat politik? Di surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Denara alasan itu mundur dengan Islam karena Allah sudah memfasilitasi semua kemajuan bagi umat Islam, tapi sayang kita tidak mau berubah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari nuzulul Quran malam ini kita bisa berubah. Wal asri, demi waktu kita berada di alam ruh, demi waktu kita berada di alam perut, waktu kita berada di alam dunia, demi waktu kita berada di alam barzah, dan demi waktu kita berada di alam akhirat. Maka orang-orang yang menghormati waktu dan memanfaatkan dengan waktu, maka dialah orang-orang yang hebat di permukaan bumi ini. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Burung irian, burung cendrawasih, burung kecil, burung petu. Itulah burung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan jiwa kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam, nas'aluka Allahumma bismikal a'zam, nas'aluka Allahumma bismikal a'zam, wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi sayyidil mursalin ibadur rahman nurun ala nur rahmatan lil alamin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
dan